pagi pemirsa semuanya. Apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Senang sekali. Saya sekarang sedang berada di Pemalang. Makanya saya nanti langsung ngobrol-ngobrol nih ya tentang budidaya kepiting asoka dengan Bapak siapa ini? Iya, karena nama saya Soeharto. Bapak Soeharto, iya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik Mbak Ana. Iya, senang banget nih kita bisa ngobrol-ngobrol ya Pak tentang budidaya kepiting asoka ya. Nah ini kalau boleh tahu cerita awal mulanya Anda terjun ke dalam dunia kepiting asoka itu gimana? Jadi awal mulanya ini kami memang budidaya udang faname. Udang faname tadinya ya? Oke. Ini juga bekas kolam udang faname. Iya. Tapi karena udang faname itu sekarang itu harganya menurun terus dan harga pakannya meningkat. Harga makannya lebih mahal ya? Pakannya mahal. Akhirnya saya berpikir ya. Kenapa di sini banyak kepiting kita tidak budidayakan. Akhirnya kami berpikir untuk beralih ke budidaya kepiting soka gitu Mbak. Budidaya kepiting asoka, ya. Oke. Ini kalau boleh tahu yang membedakan antara kepiting biasa dengan kepiting asoka itu apa? Jadi kalau kepiting soka itu kita itu kulitnya itu sudah lembek ya. Kalau kepiting lunak ya, lebih lunak ya. Kalau kepiting biasa itu kan kulitnya keras. Kulitnya keras betul sekali. Tapi kalau kepiting soka ini atau kepiting lemburi kulitnya lunak, kemudian kalau dikonsumsi itu langsung dimakan semuanya. Kemudian yang menarik lagi bahwa ini adalah ekspor. Ekspor ya. Komoditas ekspor ini jadi pasar itu sangat menjanjikan. Iya, betul sekali. Pak udah berapa lama ini menggeluti ini? Ini di sini memang kita baru di Dem Farm ini, tapi awalnya saya di rumah. Iya. Ya di rumah saya bikin percobaan dan alhamdulillah berhasil, maka kami kembangkan di sini secara luas. Gitu. Secara luas. Satu tahun ada? Ini baru satu siklus ini. Satu siklus berjalan, kami tebar semuanya ada 5.000 ekor. Ada 5.000 ekor ya? Sesuai dengan jumlah boxnya itu. Oke. Dan ini Pak, untuk pembudidayaan kepiting soka yang memang harus di sini atau bisa di mana aja gitu? Jadi untuk budidaya kepiting soka itu sebetulnya di mana saja bisa. Bisa ya? Termasuk di kota bisa. Yang sudah saya alami adalah di rumah saya itu juga bisa. Tapi asal bisa membuat kualitas airnya sesuai dengan air payo. Contoh alkalinitas kita harus butuh minimal itu 120 ya. Kemudian untuk kadar garam atau salinitasnya itu minimal 20 ya. 15 sampai 25 tapi optimumnya adalah 20. Kemudian bisa mengendalikan amoniak dan nitrit ya itu sudah jadi itu. Bisa ya. Gitu. Apalagi di sini sudah habitatnya kepiting. Jadi kita nggak usah repot-repot ya. Kalau di sini pasti sesuai dengan apa yang dimau oleh kepiting itu. Yang di daerah ini kan daerah petambak-tambak gitu ya. Daerah apa ini pantai di sini itu mesti ya cocok sekali. Cocok ya. Iya. Oke Pak, kita kan tahu ya Pak kalau membuat seperti ini itu kan modalnya nggak sedikit ya, pasti banyak. Kok Anda bisa sih terinspirasi pengen membuat itu? Jadi kami terinspirasi untuk berbudidaya kepiting soka memang tadi untuk ketersediaan daripada bibit di sini itu banyak. Iya. Di Kabupaten Pemalang. Jadi kita tidak usah ngambil dari luar Kabupaten Pemalang, di sini ada. Dan antara ringnya, antara bibit dengan nanti kalau sudah jadi kepiting soka itu sangat menjanjikan. Jadi kalau kita kasar beli itu per kilo untuk kepiting biasa itu bibitnya itu 40.000 sampai 50.000 dalam kurun waktu 1 bulan. 24 hari tepatnya itu sudah berubah menjadi kepiting soka dan harganya sangat signifikan dari kita beli 40 sampai 50 bisa menjadi 120 sampai 125 per kilonya tadi. Ya. Jadi berapa persen itu? 60% lebih lah. Betul gitu. Sekali, betul. Kemudian untuk pangsa pasarnya seperti apa Pak? Oh iya, kalau pangsa pasar di sini tuh sangat mudah. Jadi kita udah nggak usah repot-repot kita jual sendiri ke Jakarta maupun ke Bali. Jadi sudah ada yang ambil. Yang ambil di tempat ini kita diambil 120 sampai 125.000
per kilonya. Per kilonya ya. Padahal tadi bahan bakunya bibitnya sekitar 40-50. Jadi kita marginnya itu sekitar 60%-an itu. Nah, yang kita tahu kan kepiting itu keras ya, sahabat. Terus gimana nih? Prosesnya itu sangat mudah sih sebetulnya kalau sudah tahu. Jadi kepiting biasa itu memang punya naluri untuk ganti kulit sekitar setengah bulan sampai 1 bulan ya. Ringnya itu. Nah, itu untuk mempercepat pergantian kulit atau molting atau menjadi kepiting soka itu memang harus ada dibuat stres dulu. Dibuat stres ya. Jadi kaki jalannya itu harus kita potong dulu, tapi nanti potongnya tidak sakit karena itu lepas dengan sendirinya. Caranya gitu. tekniknya ada. Tekniknya ada. Itu kalau sudah lepas kaki jalannya, yang disisakan adalah capit sama kaki renang disisakan. Itu nanti kurun waktu maksimal 24 hari sudah berganti kulit menjadi kepiting soka. Ya. Tentang molting ya, molting itu seperti apa itu? Jadi molting itu memang proses alami. Kepiting itu memang untuk bisa membesarkan badannya, bisa besar, nambah 20-30% itu harus proses molting atau ganti kulit. Namanya molting atau ya molting itu ganti kulit itu. Jadi yang kulit keras nanti menjadi lunak gitu. Oh gitu ya. Jadi pergantian kulit ya pemirsa ya. Betul, betul. Jadi ini kalau boleh tahu, apakah pernah ada kendala gitu? Ya. Kendalanya itu ya ada, kalau kita tidak bisa memanage air dengan baik, ini maka terjadi amonia karena sisa pakan dan kotoran daripada kepiting itu ada, maka harus kita manage air ini supaya kualitasnya air itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kepiting itu sendiri, ya, baik amonia, kemudian nitritnya itu harus kita kendalikan. Untuk pergantian airnya berapa kali Ya, dalam 1 minggu? Secara periodik ya 1 minggu harus kita ganti air untuk sirkulasi ya. Sirkulasi itu paling oleh 1 minggu 2 kali. Sambil menunggu nanti kita menggunakan probiotik untuk bisa membuat air di sini tuh nyaman, jadi tidak berubah menjadi amonia, tapi amonia bisa diproses menjadi nitrit menjadi nitrat. Nah, nitrat kalau sudah nitrat aman untuk di air itu. Oh, prosesnya banyak ternyata ya. Untuk kepiting itu kita bibit satu contoh itu 1 kilo. Nah, maka kalau sudah molting itu bertambah besar, 20-30% penambahannya. Jadi kalau bibit 1 kilo nambahnya 20, sekitar nanti jadi 1 kilo 2 on atau 1 kilo 3 on gitu. Oh gitu. Ada 20-30% penambahan daripada bobotnya kepiting. Oh berarti lebih besar lagi ya dibandingkan yang awal ya. Iya, betul, Oke. Ini memang faktor bibit sangat menentukan sekali. Iya. Bibit ditangkap oleh yang mencari bibit atau tukang ngobor bibit itu. Kepiting soka itu biasanya 1 kilo isinya 10 ekor. Iya. Itu kadang-kala dibawa ke tempat pembudidaya ini butuh waktu. Nah, dalam butuh waktu ini karena dari yang mencari taruh ke pengepul baru ke tempat saya, ini butuh waktu lama, kadang-kala ada 1-2 hari, maka ada kematian pasti itu. Ada kematian sekitar 5-10%. Ya. 5-10%, tapi ditutup oleh penambahan berat badan. Jadi kalau misalkan kita kibar 1 kintal ya minimal 1 kintal itu dapat gitu. Berarti untuk prosesnya sendiri kalau memang kepitingnya mati itu nggak bisa untuk diproses lagi Pak? Nggak bisa. Nggak bisa itu ya? Harus kita buang. Oh berarti memang harus benar-benar fresh ya? Iya benar-benar fresh. Kalau fresh 100% itu insya Allah akan hidup. Oke. Tapi kalau bibitnya tidak fresh ya itu tadi kecapean, stres dan sebagainya. Ya sudah nyampe di sini mati gitu. Untuk permintaannya sendiri Pak, dari yang paling banyak dari mana ini? Oh, dari kota mana? Permintaan ini karena ekspor kita kan ada yang ambil sih ya. Jadi kalau kita panen sudah ada yang ambil, tapi seandainya kok sampai tidak ada yang ambil ya terpaksa kita lempar sendiri. Tapi tidak kesulitan pangsa pasar untuk kepiting soka ini. Oh gitu ya. Berarti memang udah ada pengepul sendiri ya? Sudah. Oke. Rencana pengen nggak sih Pak untuk sampai ke luar negeri gitu? Iya. Dikenal sampai ke luar negeri?
Ya, kalau nanti sudah besar, anak ekspor itu kan harus jumlahnya kan besar ya. Betul. Nah, kita baru berapa ini 5.000 ekor kan sekitar 5 kintal. Iya. 5 kintal itu ya belum lah. Ya. Nanti kalau sudah besar, kita rencananya bisa ekspor sendiri. Oke. Kira-kira untuk ke depan harapan Bapak seperti apa ini? Harapan saya selaku awal daripada yang memulai budidaya kepiting soka yang ada di Desa Lawangrejo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Malang. Betul. Dengan adanya nanti kita bisa memberikan contoh kepada para petani tambak yang ada di sini. Kenapa sih kalau ada yang lebih berhasil dengan baik kita tidak ikut? Nah, harapannya adalah nanti yang ada di sekitar sini petambak-petambak itu akan mengikuti kemudian hasilnya kalau nanti bisa saya tampung sendiri, kalau mau dijual sendiri silakan. Iya. Jadi nanti biar di Lawangrejo ini di Kecamatan Malang itu menjadi kampung kepiting itu. Betul sekali. Oke. Untuk siap ekspornya itu kira-kira berapa lama penyiapannya? Jadi untuk kita bawa ke tempat eksportirnya atau yang akan ngambil ini ya satu periode itu misalkan 24 hari kita bawa, kita lepas gitu. Itu yang bibit 1 kintal insya Allah jadi 1 kintal. Oh gitu ya. Karena tadi dikurangi kematian tapi ada penambahan berat itu atau penambahan bobot daripada si kepiting itu. Nah ini kan saya lihat ini Pak, untuk di sini kan ada box-boxnya ini di bawah sini, apa ini Pak? Jadi memang kalau kepiting soka itu harus ditaruh dalam box. Kalau tidak ditaruh dalam box karena sifatnya kepiting ini kanibal, maka yang pada waktu molting akan dimakan temennya. Oh gitu. Akan dimakan temennya. Sehingga yang ini kami taruh di dalam box. Satu box itu 1 ekor kepiting. Nah, tapi di dalamnya di kolam ini kami tebari juga bandeng. Jadi bandeng nanti untuk memakan ya plekap-plekap yang ada di sini, kemudian sisa-sisa pakan dan sebagainya nanti kita bisa dimakan oleh bandeng. Jadi polikultur. Oke. Ini untuk sebelah sana nih Pak, saya lihat kan ada beberapa lubang sekat-sekat itu ya. Itu untuk apa fungsinya? Itu rencana nanti untuk penggemukan kepiting. Jadi bukan kepiting soka tapi penggemukan. Kita buat ada 4 lubang sini nanti karena bibitnya mengandalkan alam. Nah, kita dapatnya ada berapa nanti kita masukkan dalam lubang-lubang itu yang mana masing-masing ini kita pisahkan antara pejantan dan betina itu. Jadi pejantan khususnya, nanti betina juga bisa. Karena apa? Untuk panennya juga nanti berbeda. Kalau pejantan 15 hari sudah panen untuk penggemukannya. Sedangkan untuk betina untuk bisa bertelur kita membutuhkan waktu kurang lebih 25 hari untuk bisa bertelur. Namanya itu telurnya itu sudah penuh gitu. Nah ini untuk kepiting asoka apakah ada perbedaan ini Pak? Harus yang betinakah? Apa harus yang jantankah? Seperti itu? Kalau kepiting soka, jantan dan betina tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh ya? Tidak berpengaruh. Jadi yang pembeli itu yang penting dagingnya. Tapi kalau penggemukan ini berpengaruh. Karena yang betina yang bertelur ini harganya lebih tinggi. Harganya lebih tinggi pastinya ya? Iya. Oke. Dan untuk makanannya sendiri Pak, itu berapa kali sehari pemberiannya? Kalau pakan untuk kepiting soka itu tidak butuh makanan yang intensif. Paling 1 minggu maksimal itu 3 kali. Satu minggunya. 3 kali ya? Maksimal 1 minggu itu 3 karena kali? hanya bertahan untuk hidup supaya cepat molting itu. Oh gitu. Iya, tapi kalau untuk penggemukan lain, kita harus kasih makan. Kalau perlu memang 1 hari 2 kali, tapi minimal ya 1 kali lah untuk penggemukan ini. Minimal ya. Tapi kalau untuk biar lebih cepat ya 2 kali. Ini saya ada penasaran tersendiri nih. Kok bisa sih Bapak punya pemikiran kayak gini? Apa belajar dulu atau mungkin survei-survei dulu, seperti apa itu? Seorang akan terjun di dunia usaha itu pasti akan mempelajari terlebih dahulu. Mempelajari dulu ya. Nah, kebetulan saya sudah 5 tahun berkecimpung di udang faname. Iya. Nah, udang faname dengan kepiting itu satu family ya, sama-sama mengalami molting
dan lain sebagainya. Sehingga untuk belajar dari aname ke kepiting itu tidak butuh waktu yang lama lah ya. Yang penting bisa menjaga kualitas airnya sesuai dengan habitatnya si kepiting itu ya. Baik itu mineralnya, alkalinitasnya, salinitasnya, kemudian menjaga amoniak dan nitritnya itu. Kalau itu bisa terjaga ya insya Allah akan tumbuh dengan baik atau hidup dengan baik. Hebat sekali ya. Perluasan sendiri Pak, kalau misalnya ada banyak pesanan seperti apa? Apa mau ditambah lagi atau gimana? Iya, kita mencoba yang dulu 2000 meter persegi. Ini 2000 meter ya? Seluruhnya 2000 meter persegi. Kalau nanti banyak pesanan, yang jelas ya kita akan merekrut para petambak-petambak ya. Yang pertama biar bagi-bagi rezeki lah ya. Betul. Kita akan merekrut, kita akan kasih training bekerjasama dengan Dinas Perikanan tentunya untuk bisa membina para petambak-petambak di sini supaya bisa memelihara kepiting soka gitu. Betul sekali. Jadi untuk memenuhi permintaan pasar itu rencana seperti itu. Di samping saya nanti juga akan menambah luasan, juga nanti akan merekrut daripada para petambak yang ada di sini supaya bisa melakukan budidaya kepiting soka gitu. Oke pemirsa, sedang sekali ya, kali ini kita dapat sangat banyak sekali pengetahuan ya dari Bapak yang tadi kita udah kasih tahu tentang budidaya kepiting asoka ya. Wah, mudah-mudahan kedepannya semakin sukses lagi Pak. Amin, untuk rencana-rencananya semoga semakin maju lagi ya. Amin. Dan untuk pemirsa mungkin yang pengen sekali berbudidaya kepiting asoka, mungkin tadi bisa ya diikutin resep-resepnya dari Bapak seperti itu. Siap, nanti kita bakal kasih lihat nih cara panennya seperti apa ya. Oke, kalau gitu kita berdua pamit. Saya Nana Zen, Soeharto. Ya, salam Tilik Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.